Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mengikuti juga perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saya mengajak kita semua yang di rumah untuk menyiapkan diri bersama keluarga, kita mau beribadah. Kita datang kepada Tuhan berdoa lebih dahulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Keberadaan kami oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. 1 minggu sudah berlalu, Tuhan, Engkau memelihara kami begitu indahnya. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapati tidak kekurangan sesuatu pun apa yang baik. Karena Bapa memelihara kami. Saatnya Tuhan kami bawa hidup kami untuk datang kepadamu beribadah. Kami mengundang Roh Kudus hadir dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Mana kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Tetapi kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami semua dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan kami menyerahkan kepada Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Segala pujian bagi nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita mau menyanyikan pujian ini, masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Dan merasakan bahwa hidup kita terjadi karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
namamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami bangga punya alat seperti Engkau. Kami mengangkat tangan kami mengangkat wajah kami dan melihat betapa hebatnya Engkau Tuhan. Betapa perkasanya perbuatan-perbuatan-Mu. Dan kami bersuka cita oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib itu. Saudara, kita ada sampai hari ini karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia yang beserta kita. Dia berfirman bahwa sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak melupakan kita. Dalam kelemahan, di dalam kegelapan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia Allah Immanuel. Dia selalu beserta kita. Bapa, aku datang untuk berserah. Haleluya. Bapa, aku datang untuk berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Sebentar firman Tuhan hendak disampaikan. Firman-Nya menjadi penopang dalam hidup kita. Terkadang dalam kehidupan ini kita goyah, kita ada di ambang putus asa. Kita dalam khawatir, kita dalam ketakutan, kita dalam kebingungan. Firman Tuhan menjawab setiap keberadaan kita. Mari membuka hati seluas-luasnya untuk firman-Nya. Dia akan memberi kelegaan. Firman-Nya akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Tubuh dan darahnya akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat cakap menjalani hari-hari ke depan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Getsemani Community Church. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, oleh kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 kita ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 mulai ayat 35 sampai ayat 43. Saya berikan tema PPKM. PPKM, percayalah pada Kristus menolongmu. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 mulai ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu mujizat yang luar biasa. Ketika Yesus sedang ada di perjalanan, dikatakan di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Haleluya. Kepala rumah ibadat bernama Yairus. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat dia mengatur semua pekerjaan yang ada di bait Allah, yang ada di bait Allah atau sinagog. Bait Allah, siapa yang melayani, siapa yang memberitakan firman Tuhan, siapa yang memimpin umat untuk sembahyang atau untuk berdoa. Itulah tugas-tugas kepala rumah ibadat. Dan kepala rumah ibadat dia punya kredibilitas yang baik. Tidak hanya kredibilitas yang baik, dia juga seorang kaya. Makanya dia sangat terpandang. Di hari ini dia mempunyai masalah, yaitu anaknya hampir mati. Ketika anaknya hampir mati, dia mendengar, dia percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit anaknya yang sudah 12 tahun. Di ayat yang ke-35 kita sudah membaca, "Jangan engkau menyusah-nyusahkan guru, anakmu sudah mati." Dengan demikian di ayat yang ke-35 ada banyak orang sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dengan kenyataan bahwa anaknya yang usia 12 tahun sudah mati. Tetapi di ayat yang ke-36 Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, ada kalanya ketika kita sedang mempunyai masalah, kita menjadi pesimis. Ketika kita mempunyai hal-hal beban, sepertinya kita sudah tidak ada daya lagi, kekuatan kita untuk kita menjalani hidup ini. Sepertinya sudah putus asa, sudah tidak lagi ada kekuatan daya kita, apa yang kita harapkan. Tetapi di sini ayat 36, Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Ini adalah kata optimis, saudara. Kata-kata yang memberikan harapan kepada Yairus. Perkataan yang membangun. Inilah perkataan yang membangun sehingga keyakinan Yairus, kepercayaan Yairus kembali dibangun. Tuhan Yesus dia kalau berkata apa adanya. Fakta membuktikan memang dia selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan penghiburan. Tuhan Yesus dia kalau berkata dia tidak rumit-rumit, tidak menjelimet, tapi dia hanya berkata percaya saja, jangan takut, percaya saja. PPKM, percayalah pada Kristus menolongmu. Katamu artinya orang percaya. Katamu artinya saudara dan saya. Percayalah pada Kristus yang sanggup menolong saudara sebagai orang percaya. Sepertinya kerohanian saudara, karena ketakutan itu membuat rohani saudara menjadi mulai lemah. Iman saudara mulai lemah. Kekuatan saudara sudah tidak lagi ada kekuatan, sudah tidak ada lagi kemampuan. Sehingga ini mempengaruhi rohani saudara.
Kalau iman sudah lemah, kerohanian sudah lemah, sudah lama-lama akan menjadi mati rohani saudara. Tetapi Tuhan Yesus pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, jangan takut, percaya saja. Ini kalimat yang tidak susah, ini kalimat percaya saja. Haleluya. Mari saudara, saya mengajak saudara, ketika ada masalah, percaya saja kepada firman Allah. Percaya kepada firman Tuhan. Ini ada banyak orang-orang yang mempengaruhi Yairus. Sudah, kamu tidak usah lagi minta tolong sama Yesus. Yesus kan dia kalau orang sakit dia dapat menyembuhkan. Sudah, kamu tidak usah lagi bikin repot-repot Yesus. Yesus kan kalau ada orang buta dia bisa doakan mencelik matanya bisa melihat. Kalau orang sakit kusta, Yesus bisa kembali menjadi tahir orang yang sakit kusta. Orang yang timpang jalannya bisa kembali berjalan normal. Inilah pekerjaan Yesus. Tapi Yesus berkata di ayat 36, jangan takut, percaya saja. Saya mengajak saudara PPKM, percayalah pada Kristus menolongmu. Haleluya. Di manakah iman saudara ketika saudara kalau seperti Yairus ini? Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Buktinya di ayat 41 saudara. Ayat 41 saya bacakan. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ada satu hal penglihatan atau satu hal kejadian yang luar biasa. Yang membuat orang lain menjadi geger, yang membuat orang lain terpesona, saudara. Dengan kuasa, dengan perkataan Yesus Kristus. Ayat 36, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Itu kalimat yang hanya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Sehingga di ayat 41, Yesus berkata, Talitaku, hai anak, bangkitlah, bangunlah. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini meyakinkan Marta, saudaranya Lazarus, saudaranya Maria, bahwa percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah kebangkitan. Amin. Kalau dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi perkataan Markus pasal 5 tadi dikatakan kepada Yairus bahwa jangan takut, percaya saja. Lalu dibuktikan kepada anaknya, Talitakum, hai anak, bangun, bangkitlah. Ini menyatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin, haleluya. Saya percaya saudara, Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Yesus dapat satu hal yang luar biasa. Lalu saudaraku, Talitakum ini tidak hanya
dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Haleluya. Saudara, kata talitakum ternyata ini dipraktekkan juga oleh Petrus ketika ia mendoakan Dorcas, ketika ia mendoakan Tabita. Orang lain, tetangga-tetangga sudah menangis histeris. Sudah menangis dengan sedihnya karena Dorcas, Tabita orang baik itu meninggal. Tetapi di sini Petrus di ayat yang ke-40 memang tidak ada kata talitakum, tapi Petrus dia menirukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 40, disinilah Yesus berkata, "Tabita, bangkitlah." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan ayat-ayat ini saya menyatakan kepada saudara sidang jemaat, percaya saja, jangan takut. Percayalah kepada Yesus Kristus. Apa artinya kalau kita percaya saja kepada Yesus Kristus? Yesus Kristus menyatakan menang atas kematian. Yesus Kristus menyatakan menang atas maut. Haleluya, haleluya. Dia menang atas maut. Dia percaya dia akan menolong saudara. Percayalah pada Kristus menolongmu. Amin. Saudaraku yang kekasih, saat pagi hari ini kita mau mengikuti perjamuan kudus. Makan roti dan minum air anggur. Yesus berkata, "Talitaku." Saudara, pagi hari ini saudara lemah karena persoalan. Saudara tidak berdaya karena tekanan, karena masalah hidup, PPKM. Percayalah pada Kristus menolongmu. Percayalah pada Kristus sanggup menolong saudara. Di orang mati saja sanggup dia bangkitkan. Apalagi masalah saudara masalah yang tidak seberat. Saya percaya kuasanya tetap hebat, kuasanya tetap tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pastikan saudara sudah memegang roti dan air anggur. Ya, saudara sudah memegang roti dan air anggur. Sehingga hosti ini akan menjadi, perjamuan kudus ini akan menjadi berkat bagi kita semua sebagai orang percaya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang membangkitkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Ketika kami ada masalah, ketika kami ada persoalan-persoalan, kami percaya Tuhan yang berkata jangan takut, percaya saja. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Apapun yang menjadi masalah-masalah di dalam hidup kami, percaya kepada Kristus yang sanggup menolong kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mengikuti perjamuan kudus. Kalau kami ada salah, kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, baik disengaja atau tidak disengaja. Dosa perkataan dan dosa perbuatan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak mengikuti perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pastikan saudara sudah memegang hosti, roti, dan air anggur. Saudara angkat hosti. Pagi hari ini saya dapat ayat Matius pasal 5 ayat 12a. Bersukacita dan bergembiralah karena upah-Mu besar di sorga. Angkat hosti di tangan kanan saudara, dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan hosti roti ini, lambang dari tubuh Yesus. Pegang hosti di tangan kanan saudara, dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita minum air anggur yang lambang darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami mendengarkan firman. Firman inilah yang membangkitkan iman kami, kekuatan kami, rohani kami menjadi pulih. Rohani kami menjadi kuat dan tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang luar biasa itu sanggup menolong kami. Kuasa-Mu yang sanggup menolong menjamah sakit penyakit kami. Kuasa-Mu yang memulihkan kesehatan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang lemah kami dikuatkan, yang susah kami dihiburkan, yang sakit kami disembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pengumuman sepanjang minggu ini kepada sidang jemaat Tuhan Getsemani Community Church. Kita ada doa pagi. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Dimulai jam 5 pagi. Saya mengajak jemaat Tuhan bisa mengikuti doa pagi lewat Google Meet. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Harun Wimbo Suhadi yang dimana
memberikan fasilitas Google Meet. Dari sinilah mari saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, remaja-remaja, pemuda-pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, semua kita bisa mengikuti doa pagi lewat Google Meet. Ya, itu pengumumannya. Dan persembahan, ya, saudara bisa kirim persembahan 1, persembahan 2, juga persembahan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan Getsemani Community Church, perpuluhan BCA 5860010 atau scan kris berikut. Kolektor 1 BCA 5859610 atau scan kris berikut. Kolektor 2 BCA 5855110 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Di akhir ibadah dan perjamuan kudus, saya mengucap syukur, terima kasih. Saya mau mendoakan doa berkat untuk sidang jemaat. Angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan dikasihi Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.